Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Noviansa dari kelas A dengan NIM akhir 0054. Di sini saya akan menjawab soal entah nomor berapa ya. Ini kita harus mencoba algoritma bubble sort menggunakan Java. Sekarang mari kita coba aja. Saya akan langsung ngoding aja ya. Oke, kita bikin dulu filenya. Namanya bubble sort gitu. Bubble sort. Oke, bikin dulu namanya. Sini kita bikin dulu ini meme apa? Sebentar ya. Oh, sorry. Ini kita belum ganti rename dulu jadi Java. Nah, jadi nggak kedetek ya guys ya. Kita bikin dulu mainnya. Method main. Setelah itu kita bikin method bubble sort ya. Static void sort. Namanya sort aja dulu ya. Kita parameternya kita kosongin dulu aja. Terakhir itu kita bikin method buat nampilin. Kita kasih nama aja tampil. Oh sorry, void nih kita belum. Oke, di dalam method main ini saya akan kasih array. Namanya array aja kali ya. Oke, kita langsung inisialisasi aja. Kita bikin dulu tipe datanya. Kejar array. Dengan nama array, nama variabelnya array, lalu kita inisialisasi data langsung. Contoh 3, 10, 11, 9, 35, 1024, 2023, 540, dan juga mungkin 007. Yang 007 deh. Jebol. Oke. Setelah itu kita bikin dulu kata-kata doang ya. Di bawah adalah array yang disortir. Lalu kita pergi ke method sortingan ya, static void. Kita cek dulu apakah aman. Oke, aman. Oke, di sini kita bikin method buat sortingnya ya, yang namanya itu bubble sort. Caranya lumayan gampang sih. Di sini kita inisialisasi dulu, kita bikin variable buat nentuin si array length ya. Nah, kamu usah lagi. Hmm, kenapa sih? Oh iya, sorry. Kita inisialisasi dulu parameternya, saya lupa. Parameternya kayak tadi aja, namanya array. Sip. Ini masuk ini kita bikin variable n buat nampung si array .length ini. Oke, ini juga sama ya. Inisialisasinya juga sama. Samain aja. Sorry, di sini. Setelah itu, nah di sini permainannya di sini. Untuk membuat bubble store itu kita butuh dua. Kita butuh dua pengulangan. Kita pakai for aja. Oke, kita ke pengulangan pertama dulu. TJRI sama dengan I kurang dari sorry, I kurang dari N. N itu kan tadi array length ya. Selanjutnya itu J plus, sorry, I plus plus ya.
Oh, ini salah. Hati-hati tipu ya guys ya. Sip. Maksud di sini tuh kita bikin dua pengulangan. Nah, yang pertama itu kita buat ngulang si ini nih. Tiap-tiap angka ini. Jadi di sini ada i sama dengan nol. Kita mulai dari nol. Nah, ini tuh ntar buat indeks i itu. Ingat, selalu ingat ya, indeks dari array itu dimulainya dari nol. Kalau elemen itu dari satu. Ini ada berapa nih? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 elemen kan? Ada 9 elemen. Nah, kalau indeks ada berapa? Ada 8. Ada 8 indeks. Kenapa? Karena dimulai dari nol. Jadi gini, ini tuh elemen pertama indeksnya nol. Jadi nol, satu, 2, 3 sampai 8. That's why kita di sini i-nya mulai dari nol. Sama dengan elemen dari pertama. I kurang dari sembangan array length. Nah, kalau array length dia ambilnya elemen ada 9. Kalau pakai kurang doang itu kan berarti 9-nya nggak diambil kan sampai 8. Nah, maksudnya di situ. Jadi 0 sampai 8 pas gitu. I plus plus. Jadi dia akan mengulang sampai ke 8 sampai ke ujung. Pengulangan pertama. Nah, setelah itu kita bikin pengulangan lagi untuk apa? Untuk pengecek angka di depannya. Jar J sama dengan ya ini, kalau ini kita pakai I. Kenapa kita pakai I? Kita kan mau ngecek angka setelah I. Logikanya gimana nih? Biar si J ini ada di depannya. I plus 1. Masuk akal kan? Untuk J-nya itu sama aja sih, J kurang dari M. Kurang dari N, setelah itu tuh J plus plus. Oke, ini ada yang salah nih. Hmm. Oh, belum bikin ini biasa. Nah, jadi dia tuh akan mengecek setelah I. Setelah I kan ada di sini di 3. J itu dia akan maju. Set di 10. Ketika I-nya ada 35 contoh, maka J-nya ada di 1024. Kayak gitu ya. Setelah ini kita bikin if. Nah, di sini si bubble sortnya itu berguna. Jadi ketika array I, indeks I, itu lebih besar, ini kita bikinnya naik ya, scaling. Scaling itu jadi dari apa, dari kecil ke atas ya. Ya, scanning itu dari kecil ke atas. Jadi ketika array I lebih dari array J, apa yang terjadi? Coba yang lagi di sini. Kita di sini ingin menggeser nilai. Maksudnya gimana? Logikanya gini. Ketika array I, sorry, ya betul. Ketika array I itu lebih besar daripada array J, I itu kan yang di kiri, J. Ketika I itu lebih besar, kita mau pindahin, kita mau switch set, J-nya ke kiri, I-nya ke kanan. Caranya gimana? Nah, itu tuh kita nggak bisa langsung, guys. Musiknya terlalu besar ya. Nah, itu tuh nggak bisa langsung. Kita nggak bisa langsung pindahin I ke J, J ke I. Kenapa? Logikanya gini nih. Nah, ada dua gelas. Gelas ini kopi, gelas ini air. Kita mau pindahin kopi ke air dan sebaliknya. Kalau kita langsung pindahin, apa yang terjadi? Jatuh lagi. Kopi ini bercampur dengan air. Masuk lagi kan? Begitupun sebaliknya. Ini kalau disatuin ya airnya jadi berkopi. Caranya gimana? Kita harus punya gelas kosong atau variabel kosong untuk nampung satu nilai tertentu. Makanya kita bikin dulu integer temp. Nah, integer temp. Tempnya diisi apa? Bebas. Ini gelas kosong. Tempnya itu kan udah jadi gelas kosong ya. Ini tuh jadi udah kerja gelas kosong nih. Bebas. Lu mau masukin mana dulu. Tapi kalau sesuai logika yang di atas, kita masukin itu array J. Nah, jadi si J ini ditampung dulu nih. J ditampung di gelas kosong. Nah, setelah J ditampung gelas kosong, selanjutnya array J yang tadi itu diisi sama, wih sorry, ganti dulu ya. Diisi sama array apa teman-teman? Tuh, array I. Nah, array J udah ditimpa sama array I. Air tadi udah ditimpa sama kopi, jadinya kopi. Nah, si array
J ini kan, sorry, si Rai ini kan jadi kosong ya, si kopi ini jadi kosong. Kita mau isi air, mau dibalikin. Jadi istilahnya gini deh, misal 10 ya, atau 3. Tiganya itu lebih gede. Nah, itu 3 dimasukin dulu ke cangkir kosong. Angka 10 kita pindahin ke kiri. Setelah tiganya udah kosong ini pindahin ke cangkir yang kanan lagi. Logikanya kayak gitu. Makanya di sini arai I sama dengan tem. Ya, jadi stem ini dimasukin dulu angka 10. Oke. Nah, si J sorry, di tem itu masukin angka 10 di contoh ya. Yang tadi bekas 10 itu kan kosong, masukin angka 3. Yang bekas tadi angka 3 kosong, masukin 10. Jadi dia muter segitiga gitu sistematikanya. Seperti itu aja. Lalu yang terakhir itu kita bikin cara buat nampilinnya. Kalau ini gampang lah. Tapi tinggal bikin pembangunan lagi. TJRI sama dengan aduh i kurang array dot length ini langsung aja ya, nggak usah bikin variabel i plus plus. Oke, apa yang mau ditampilin? Oh, misalnya nih, salah tutup muka ya guys ya. Biar berawal kayak gini. Di sini baru. Apa yang mau ditampilin? Ya tadi kita mau nampilin array 8 indeks array dengan 9 elemen yang tadi itu. Mungkin biar ini tuh rapih, kita jangan pakai print line ya. Kenapa nih? Sebentar ya. Hmm. Astagfirullahaladzim. Terus fokus. Kurang ngopi kayaknya. Salah tutup kurung lagi nih. Oke. Dan ya. Udah nih. Sekarang gimana cara manggil metodenya? Biasa. Kita panggil dulu namanya. Namanya tadi apa? Sort kan? Sort dalam kurung. Apa? Integer array. Deh. Kita udah tampilin. Ini arahnya udah berubah nih. Terus kita pengen panggil lah metode tampil yang tadi buat nampilin deh. Sebenarnya udah ada sebelum pakai tampil ini. Cuman dia nggak bakal tampil di output. Kenapa ya? Belum ada cara buat manggilnya, baru di sorting doang. Nah, sekarang udah ya. Oh ya, ini harusnya di bawah, guys. Nah, ini biar teksnya dulu keluar. Dan pembuktian. Sip. Dari 3, 10, 11. Nah, ini ngacak ya. Udah dari yang terkecil nih. 3, 9, 10, 11, 35, 70 sampai 2023. Ya, sekian simple ya, implementasi bubble sort yang simple dari saya. Mohon maaf bila kurang dipahami. Intinya sistem bubble sort itu dari ini nih. Dua pengulangan, dua for, satu apa sih itu sebutannya? Aku lupa. Logika apa ya? Aku lupa namanya. Itulah if else di if sini. Nah, main itu di if sini loh. Jadi ketika sudah bikin dua pengulangan, maka masuk ke sebentar ya. Saya lupa if itu sebutannya apa gitu. Kalau for itu kan pengulangan. Kondisional ya, bang fungsi. Ya Allah, saya lupa bentar ya. Ini agak ngeselin soalnya kalau lupa gini. If else condition statement. Bukan comparison. Saya intinya itulah pakai if lah. Maaf kalau bertele-tele ya. Jadi sistem apa namanya? Bubble search ada tiga ini nih. Pertamanya ini. Dua for, dua pengulangan. Pengulangan pertama untuk mengulang angka pertama. Yang kedua itu buat mengulang angka setelahnya. Membandingkan. Banding, 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 banding. Dan if ini untuk mengubah nilai. Jika emang yang dibutuhkan itu. Nah ini lucunya gini.
Kalau misal pengen dari yang terbesar ke terkecil, tinggal ganti ini. Nah, coba ya. Hmm, dari yang terbesar. Kenapa? Ya sama aja logikanya. Kalau tadi kan, kalau yang lebih I-nya lebih gede, berarti pindahin ke sini, diputer. Berarti yang II yang di kiri ini kan lebih gede nih, ke kananin. Kalau ini kebalikannya. Kalau I-nya lebih kecil ya udah diem sih. Jadi algoritmanya jadi yang terbesar ke terkecil. Tinggal ubah ininya doang. Seperti itu. Ya mungkin sekian algoritma pusat bubble dari saya. Mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.